Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini saya akan menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang kalian perlu untuk dipersiapkan sekiranya kalian akan menikah dengan WNA di Eropa. Dalam hal ini, suami saya, jadi kita udah menikah ya, suami saya itu warga negara Belgia, tapi aku udah browsing, saya tuh browsing seperti itulah di Belanda, di Jerman, ya, Jerman dan di Belgia itu similar. Ada beberapa step yang mungkin namanya berbeda dan karena mereka menggunakan bahasa Belanda atau mereka menggunakan bahasa Jerman atau bahasa Prancis apalah itu, tapi sebagian besar itu sama dokumen-dokumennya itu yang harus dipersiapkan. Jadi kalian tinggal cocokkan saja atau kontak kedutaan masing-masing untuk memverifikasi dokumen mana sih yang sama atau dokumen mana sih yang harus dipersiapkan seperti itu. Jadi sedikit cerita, seharusnya kita itu seharusnya akan menikah ya, sudah menikah tahun lalu 2020 pada bulan Juni, tetapi dikarenakan corona dan our Indonesian government closed their borders, so yes, the WNA cannot enter the NKRI. Sebetulnya tidak bisa memasuki Indonesia unless they have a special visa, which is what's again the visa? Business visa, but not a tourist visa. Itulah. So that's the short story. So I will explain in another videos if you're interested. So, but this time I just going to talk about apa sih dokumen-dokumen apa sih yang harus dipersiapkan menjelang kalian pengurusan pernikahan di Belgia. Jadi saya tuh dapat surat seperti ini dari kedutaan Belgia. Jadi ini kayaknya checklist gitu loh, kayak checklist yang kita dapatkan. Sama kalau kalian ke VFS itu, kalau urus visa di VFS itu kan dapat juga checklist. Nah ini khusus untuk yang mau menikah di sana. So dokumen-dokumen pertama yaitu adalah paspor kalian. Jadi ya umum lah, jadi paspor kalian, terus visa application form kalian bisa download itu, terus invitation letter. Jadi invitation letter ini bukannya invitation yang kalian tulis ya, jadi ada konsep ya, ada yang salah gitu. Kadang-kadang kan pernah ada yang tanya, Kak, gimana sih apa sih invitation letter? Ya itu surat dari pasangan kalian yang menandakan dia itu invite kalian gitu, tapi itu bukan surat oke, nama saya ya Budi gitu kan, nama saya Budi, saya mau invite si Meri, tante Meri begitu umpamanya datang ke ke sini. No, it's the letter that maybe I have something like this, something like this, yeah. It's Annex 3 bis. So it's Annex 3 bis yang pasangan kalian. Jadi invitation letter tuh basically itulah Annex 3 bis. Kalau di Belgia itu namanya Annex 3 bis. Jadi pasangan kalian itu harus pergi ke town hall untuk dapetin ini dan harus isi form dan dapat cap, dan basically itu yang akan dikirim ke Indonesia seperti itu. Dan ya, so terus apalagi? Okay, so the next one is proof of sponsor regular income. Jadi harus ada
3 bulan salary pasangan kalian, terus family composition, jadi kayak kartu keluarga. Kalau di Indonesia tuh kayak kartu keluarga. Terus kalau dia from Belgium or Netherlands or German or France, kalian asking for copy of their identity or resident permit. It's really important. And I will say just do that. Dan selanjutnya adalah sometimes kedutaan itu asking kalau kontrak kerja dari pasangan kalian. Jadi kontrak kerja itu penting. Dan seterusnya adalah kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah. Jadi kayak sertifikat yang mana menandakan okay, that building, that house it's owned by him, something like that. Atau kalau dia rent, kontrak rentnya gitu. Kalau dia sewa gitu apartemen atau rumahnya, itu kalian bisa kasih kontrak rumahnya seperti itu. Terus of course tiket kalian, terus abis itu travel insurance ya, dan polisi record di Indonesia itu surat tanda kelakuan baik, dan itu kalian tidak bisa ambil dari Polres ya. Jadi kemarin tuh saya tuh perginya ke Polres. Baby, I think there's a bird. So, kalian tuh tidak bisa ambil dari Polres. Kemarin saya itu ambil dari Polres karena sebelumnya saya juga punya surat tanda kelakuan baik yang untuk cari kerja kan, lamaran kerja gitu, dan ambilnya dari Polres bisa. Tapi ternyata pas sampai sana dia bilang, Mbak ini ditujuannya untuk apa gitu. Saya bilang, oh ini ditujuannya untuk luar negeri gitu. Oh nggak bisa dari sini, jadi kita harus ke Polda. Jadi Polda yang mempunyai otoritas untuk keluarin itu, seperti itu. Terus sertifikat seperti akte kelahiran kalian, surat yang dari kita ya, yang dari WNI itu, akte kelahiran, surat kelakuan baik dari polisi, terus surat belum menikah, surat domisili, dan I think it's just that 4, I think. Dan itu semua kan dalam bahasa Indonesia tuh, itu semua harus dalam bahasa negara tujuan. Jadi kalau umpamanya kalian mau ke Netherlands, itu dah harus dalam bahasa Belanda. Jerman, kalian harus pakai bahasa Jerman of course, dan begitu juga di Prancis, kalian juga harus memakai bahasa Prancis. Dan it's just special case for Belgium, karena Belgium itu punya 3 negara bagian di dalamnya ya. Jadi yang berbahasa Belanda, yang berbahasa Prancis, dan berbahasa Jerman. Jadi kalian tuh harus lihat pasangan kalian itu, mereka itu tinggal di mana, apakah dari Flanders, Walloon, dan Jerman. Jadi kebetulan pasangan saya itu berasal dari Flanders, jadi kita harus memakai bahasa Belgia, maksudnya bahasa Belanda, seperti itu. Terus proof of relationship seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi sih mostly seperti itu. Terus nanti si mas-masnya itu akan kasih apa sih sini missing dokumen apa, nanti dicek-cekin ya sudah tes, dan ya itu seperti itu. Jadi mostly itu sih. Dan tahapnya itu seperti apa. Jadi dokumen dari WNI itu agak-agak ribet ya. Kenapa saya bilang ribet? Karena dia itu ada beberapa dokumen kayak akte kelahiran, surat domisili, dan surat belum pernah menikah. Itu adalah dari pihak City Hall atau Town Hall in here. Mereka itu tidak mau kalau dokumen saya itu ditranslate di Indonesia. Jadi harus ditranslate, harus
Jadi cuman dicap aja di Indonesia, tapi harus ditranslate-nya itu happen in Belgium. So it's a bit, oh my god, and the price compared to in Indonesia, the translator are more expensive in here than in Indonesia. Jadi kalian harus pastikan dulu, jadi kalian harus kontak si city hall kalian, city hall pasangan kalian di mana mereka akan, di mana kalian akan melangsungkan pernikahan. Kalian kontak mereka, tanya ini gimana dokumennya, mau ditranslate di sini atau translate di Indonesia, karena ada beberapa town hall, ada beberapa cases kayak teman saya itu mereka bilang oh nggak apa-apa itu ditranslate di Indonesia semua, itu nggak apa-apa, tapi ya city hall yang di sini tuh mereka tuh nggak mau. Jadi yang kalian harus minta cap di kedutaan Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, dan kalau bagi kalian yang Muslim kalian harus ke Kementerian Agama untuk minta dicap. Jadi kalian translate terus dicap gitu apa dokumennya, lalu disubmit ke embassy. Jadi kemarin itu saya submit dokumen, preparationnya dokumennya itu lumayan cepat, dan bulan Oktober saya submit, early Oktober, dan itu keluarnya itu bulan Januari, Januari akhir ya, Januari pertengahan Januari lah, karena tanggal 27 Januari saya sudah flight ke Belgia seperti itu. Jadi menurut saya sih tips-tipsnya, gimana sih tips-tipsnya? Kalian itu harus gather informasinya itu jauh-jauh hari seperti itu. Dan kayak saya itu kan tinggalnya di Palu, jadi saya harus ke Jakarta, dan it takes too much effort, too much time also, and it's so stressful. Tapi kalian jangan pikir okay, oh my god, it's too difficult, it's so I don't want to do that. But look, it's no matter how hard. So kalau kalian mau nikah di Indonesia, kalau menurut saya ya, kalian saya mau menikah di Indonesia aja nih kak, karena kayaknya nggak seribet. Karena kan kita tuh udah melalui 2 loh. Jadi pertama kan mau menikah di Indonesia. Jadi si pasangan saya, pacar saya ini harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang saya persiapkan di kayak saya gitu, jadi reverse-nya gitu kan. Cuman dari mereka tuh request-nya itu gampang gitu loh, nggak susah. Jadi mereka tinggal kayak request buka website gitu terus langsung ada gitu loh. Tapi ya itu harus ditranslate juga, cuman nggak seribet kita gitu, WNI yang mau nikah ke sana. Tapi but when you are married in Indonesia, so it means your partner has to prepare all the things. Tapi ketika kalian mau datang ke sini, kalian harus mempersiapkan yang sama. Jadi it's all going to be the same. So my suggestion, my tips is just take it easy. If you want to prepare all the things, make sure you didn't miss a thing, because I think you don't want to hear that email that's saying, oh ya mbak, kamu udah ini nih tapi dokumennya kurang ini. Jadi ya jangan seperti itu. Jadi kalian harus mempersiapkan baik-baik. Kenapa saya bilang saya itu submit Oktober dan keluarnya Januari? Seharusnya itu lebih cepat dari itu. Jadi kalau tidak ada masalah biasanya itu 3 bulan ya, 3 bulan atau less than that. Karena basically kan saya dan pasangan sudah melakukan interview dan segala macam, jadi seharusnya nggak ada masalah. Cuman karena kemarin ada di embassy building of Belgium itu ada yang terkena corona, jadi mereka tuh harus karantina dan segala macam. So our document is not ready, they didn't send, and kedutaan itu hanya, kalau tidak salah informasi yang saya dengar, hanya mengirimkan dokumen itu, karena kan dokumen semua itu harus disubmit ke Brussels ya, harus dikirim ke Brussels itu pakai by mail,
Oke, not email tapi by post seperti itu. Jadi surat biasa gitu. Dan itu mereka tuh kirim satu bulan tuh kayaknya 2 kali lah, 1 minggu tuh 2 kali gitu. Aku lupa, tapi tidak setiap hari mereka kirimnya itu. Jadi that takes time, dan kalian kirim ke luar negeri juga kan itu kan perlu waktu juga. Jadi yang saya mau bilang di sini, pokoknya intinya adalah kalian harus research benar-benar, persiapkan dokumennya benar-benar. Kalian tanya email kedutaan gitu kan, apa sih kalau kalian lagi nggak takut salah gitu. Saya tuh lebih pikirnya gini, lebih baik saya bertanya daripada saya nanti, oh ya kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini. Tapi ya of course you have to be, you know, sopan ya, sopan santun, jangan nanti marah-marah atau seperti apa, seperti itu. So far sih itu aja ya yang kalian harus perlukan. Dan yeah, so I wish you the best if you are doing relationship LDR right now, long distance. It will be fine. We've been doing that since 2014, so it will be fine. So kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. I will make sure I will answer your all the questions. Okay, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. So thank you so much for watching my video. So bye bye.